Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herna Novi Kurnianti, masih di materi analisis thermal. Ini merupakan video ketiga yang menjadi video terakhir di materi analisis thermal. Nah, pada kesempatan kali ini Herna akan menjelaskan terkait tentang DSC gitu. Dimana DSC ini telah dijelaskan di awal, mengukur panas yang diserap ketika perubahan temperatur, atau ngomongin terkait tentang enthalpy. Nah, tutorial yang akan Hera sampaikan ini gimana sih cara ngeplot data yang kita miliki menjadi termogram gitu. Nah, di sini Hera udah ada contoh data DSC yang terdiri dari waktu, temperatur, heat flow, dan juga heat flow M per 0. Nah, untuk data yang kita masukkan yaitu hubungan kurva temperatur dan juga kalori atau panas. Nah, langsung aja kita kopikan kedua data tersebut ke aplikasi kalau bukan Origin. Kita masukkan. Nah, sudah masuk. Sama seperti TGA dan DTA, kita perlu memplot kedua data tersebut menjadi grafik atau kurva. Nah, terbentuk kurva seperti pada layar. Nih, pada data DSC ini sama, kita akan menentukan 3 titik. Ada TG, ada atau transisi glass, ada titik melting, dan juga titik kristal. Dimana kalau kita lihat pada kurva, sepertinya akan ada beberapa titik melting ya. Cuman kita tentukan dahulu nih berapa besar TG yang terbentuk. Untuk memudahkan bisa pakai fitur zoom in, zoom out. Seperti biasa kita tentukan transisi glass ini di kondisi potongan gitu. Nah, seperti ini. Untuk membedakan aja, ini bisa nih kita ubah warnanya biar menjadi mencolok. Nih, transisi glass ini berada di titik potong. Ini merupakan transisi glass yang terbentuk dari kurva DSC pada kali ini. Berada di perbesaran berapa? Di 76,94. Maka 76,94. Nah, di sini ada beberapa puncak yang di bawah ini bisa dilihat. Itu merupakan titik melting yang terbentuk. Ya, ada titik melting yang kedua. Ya, ada 3 ternyata titik meltingnya. Yang satu lagi di sini. Kita kalau kurva itu menunjukkan penurunan. Ini screen reader. Nah, di kurva ini terbentuk pula 1 kali kristalisasi. Terlihat di kurva yang menukik tajam ke atas. Berada di angka dari kurva yang terbentuk dapat kita lihat gitu, ada beberapa kali terjadi titik melting, terus transisi glass yang terbentuk tuh 76,94 dan kristal yang terbentuk di 97,35. Nah, setelah dicari tahu kenapa sih terjadi beberapa kali titik melting gitu, hal ini dapat terjadi ketika beberapa sebab gitu. Salah satu penyebabnya itu yang pertama ada polimer ini terjadi beberapa kali melting ketika sampel yang dianalisis merupakan campuran 2 atau lebih jenis polimer. Jadi terdiri dari 2 atau lebih jenis polimer gitu, dimana masing-masing polimer ini memiliki titik lelah yang berbeda, sehingga grafik DSC yang ditampilkan itu memiliki beberapa puncak titik melting. Selanjutnya, kemungkinan yang terjadi juga ada polimer dengan struktur kristalin dan amorf gitu. Maksudnya polimer kristalin ini memiliki susunan teratur yang kaku, sementara polimer amorf tidak memiliki susunan yang teratur. Maka dapat terjadi beberapa kali titik melting.
Terus kemungkinan yang ketiga itu ada polimer dengan struktur kristalin yang berbeda. Di beberapa polimer dapat mengadopsi berbagai struktur kristalin gitu, yang dikenal sebagai polimorfisme. Dari setiap kristalin yang terbentuk memiliki suhu leleh yang berbeda. Nah, oleh karena itu DSC ataupun grafik yang terbentuk ini dapat mengungkapkan beberapa kali titik melting. Nah, penyebab yang lainnya itu yaitu kehadiran aditif ataupun adanya pengotor ketika dianalisis gitu. Nah, penambahan dari aditif atau adanya pengotor dalam suatu polimer ketika dianalisis ini dapat mempengaruhi sifat thermal dan titik leleh dari sampel tersebut gitu. Jadi terjadi interaksi lah polimer dan aditif gitu. Jadi dapat terbentuk beberapa titik melting. Itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang grafik DSC yang terbentuk. Cukup sekian untuk materi analisis thermal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.